IPS itu singkatan dari podcast, investasi, nah dan bisnis. Nah. Nah di sini kenalin dulu nih, Aing Randi. Di sini siapa? kalau Aing Ega. Jadi di sini kita bakal ngebahas-bahas sedikit lah soal investasi ya. Kami dari Improve ya, tim pengen ngejelasin ke kalian, sharing-sharing kira-kira ilmu apa aja sih yang kita bisa bagi ke kalian. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu lah di satu titik yang kita bakal bisa saling sharing, saling berbagi ilmu. Nanti kita bakal sukses lah insya Allah ke depannya. Amin. Nah, topik pertama yang kita mau bahas apa sih bro? Sebenarnya kita ngomongin soal investasi. Investasi itu apa sih enggak? Investasi ya? Iya. Waduh, investasi itu. Kita tanya kameramen ya. Oh iya, boleh deh. Investasi apa sih, Zril? Investasi itu sebuah ladang uang, sebuah Nah. sumber uang. Bener ya. Mungkin bisa jelasin dulu kali ya, bro. Jadi singkatnya ya, investasi itu mungkin bisa dibilang sebagai compounding money, salah satu cara buat kita bisa berpenghasilan, menggandakan uang. Katakanlah kita sekarang punya 1 juta, kita investasikan terhadap suatu perusahaan, kita beli sekian persen shares mereka, mungkin dalam tahun depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, secara value naik perusahaannya, kita bisa menggandakan uang kita dari situ. Dan sekarang tuh banyak banget ya pilihan-pilihan instrumen investasi. Benar. Ada apa sih dulu di tahun 1950-an, properti ya. Properti orang-orang konglomerat yang juga tahu ya. Orang konglomerat itu udah punya properti sekarang. Besar-besar propertinya tahan lah. Kalau setelah properti biasanya lanjutnya kemana? Ke saham. Saham. Nah, orang-orang yang pindah ke saham di tahun 1990 ya. Mereka tuh kaya dari situ. Terus kira-kira apa ya setelah saham? Nah, kita harus cari tahu lah kira-kira apa sih yang bisa kita menjadikan source of income yang besar. Soalnya kan dari tahun ke tahun revolusi dunia pasti membuat uang berbeda-beda ya. Tapi apakah investasi itu cuman compounding money ya? Kira-kira kenapa sih kalau kita harus compounding money? Ya. Sepenting itu kan kita compounding money, kalau tinggal kita main bis ya. Mungkin bisnis aja, kerja, gaji UMR. Mungkin lebih tepatnya ini cara mudah. Kita punya aktif income dulu. Aktif income. Terus setelah itu kita masukin ke saham ataupun ke instrumen manapun itu. Jadi passive income kita. Pasif income. Nah, Jadi kayak, berarti yang kamu maksud adalah kita harus cari tahu nih aktif income kita dari mana ya. Maksudnya kita kuliah gini pasti ilmu yang kita pelajari bertahun-tahun kita pengen pakai buat kita sukses ya. Ya kan? Aktif, pasif, terus juga ada portofolio income. Nah, kira-kira kita untuk menggandakan duit kita, untuk menggandakan hasil pendapatan kita dari pasif dan aktif ini harus diputar di portofolio income. Nah, portofolio income tuh ada banyak tuh, yang tadi kita disebutin tuh tahun 1950 real property estate kan, real estate property. Nah, 1990 ada saham. Sekarang apa nih kira-kira? Tapi yang tadi lu bilang nih, kira-kira pentingnya itu kan tadi kan lu bilang soal harus cari sumber pendapatan yang baru, alternatif. Tapi satu hal juga yang penting banget yang kita harus bahas hari ini, inflasi. Nah, inflasi. Tapi inflasi itu apa sih bro, inflasi? Jadi inflasi itu lebih tepatnya jumlah uang beredar tuh lebih besar di dalam negeri daripada yang dibutuhkan. Jadi lebih tepatnya gimana? Tepatnya mungkin ya secara singkat lah. Setiap tahunnya tuh mungkin, aku kasih analogi aja. Katakanlah sekarang kita punya 50 juta. Di tahun 2024 kita punya 50 juta cash liquid. Gara-gara ada inflasi yang mungkin sesuai dengan data di tahun 2022 itu sekitar 5%. Ya berarti secara nominal tetap sama 50 juta. Kalau kita nggak apa-apain tuh duit 50 juta. Cuma secara value itu berkurang. Kenapa? Soalnya barang-barang yang kita biasanya bahan-bahan pokok kita beli, uang beras, harga minyak, harga makanan sehari-hari, kebutuhan pokok, uang parkir, naik nggak apa? Naik uang parkir kan, uang parkir juga naik. Jadi
kita ngeluarin duit tuh semakin banyak, Iya. cuman nominal kita tetap sama gitu. Nah, inflasi itu di situ mungkin untuk mulai dapat gambaran. Kalau yang terjadi sekarang tuh biasanya kita kerja nih, kita dapat gaji. Kita dapat gaji, anggap aja UMR. UMR. Berapa sih UMR? Ya paling di sini ya 3 jutaan lah ya. 4 juta. 4 juta ya? 4 juta, 5 juta. Di Jakarta 4,4 kalau nggak salah 4,4 ya. Iya, segitu 4,4 lah, 4 jutaan lah. Terus harga barang pokok dan lain-lainnya itu semakin tahun semakin naik. Makin naik. Nah, jadi gaji tetap, harga yang kita barang yang kita butuhin itu naik semua. Gimana? Nah, investasi itu masuk di sini. Maksudnya salah satu cara biar kita bisa compounding money. Gimana caranya kita bisa melawan inflasi? Gimana cara kita bisa cepat-cepat membuat duit biar nanti kenaikan duit kita itu jauh lebih tinggi dibanding kita dikena serang sama inflasi. Ya minimal value-nya nggak turun. Ya minimal value nggak turun lah. Iya. Value mah pasti kita berapa? Coba nih gua mau Google nih ya. $1 tuh berapa IDR sih? Udah kacau sekarang. 16.393 bro. $1 Amerika Serikat sama dengan 16.393 rupiah. Ya, Padahal tahun-tahun sebelum kok seberapa ya? Masih 15 ribu. masih 15 ribuan. Kemarin bahkan di bulan Maret kalau nggak salah 16.900. 900 loh. Itu masih turun. Ini kepres mulu Iya. dan katanya ya bakal diturunin ke 16.000. Cuman ya no one knows ya. Iya. Waktu itu pas 16.100 mereka bilang kayak begitu. Tapi sekarang malah naik 200 perak. 200 perak mah agak kecil ya, cuman bro, nanti kalau seandainya 17.000 tiap tahun gimana ya? Iya. Susah kitanya, udah kena inflasi, $1 naik mulu tuh ide rupiah, agak berat di kitanya. Jadi emang Intinya itu kita harus belajar investasi. iya kita harus juga tahu bahwa dunia itu semakin kompetitif, semakin kompetitif dan gimana cara kita bisa keluar dari yang aku bisa bilang ya sistem ini. Matrix. Matrix lagi. Apalagi sekarang ada BB Tapera. Iya. Makin Iya. parah ya. Kalian bayangin 2,5%, 3%. Dulu 2,5%. Jadi bayangin dulu yang wajib Tapera ini tuh PNS doang. Terus swasta, terus semua orang harus ikut partisipasi. Katakanlah nih, kalian punya uang 50 juta. Terus kalian harus bayar Tapera 3%. Katakanlah kalian tuh baru mulai dapat gaji itu di umur 20 tahun. Terus Tapera tuh baru dikasih tuh uang buat beli rumah itu umur 56 tahun lah. Apa bakal dikasih. Kayak kalian yakin kalian bayar tiap tahunnya 3% ke Tapera ini kalian bakal dapat modal yang bisa kalian gunakan buat beli rumah gitu buat tinggal. Tapi nggak usah. Padahal setiap tahun rumah naik harganya. Iya. Tapi nggak usah dari kita punya 50 juta, kita gaji UMR aja Agak berat. Iya, berat banget. Udah berat, terus disuruh bayar lagi. Iya kan? Kebutuhan sehari-hari aja susah. Kalau dihitungin pasti nggak bakal bisa kebeli rumah gak sih? Iya, nah kasihan tuh di situ orang-orang itu kasihan banget. Maksudnya di sini kita orang-orang udah berusaha bisa menghidupkan keluarganya. Ya kan udah ada, apalagi mereka udah punya keluarga ya, punya anak, udah berat mengenai ya untuk low middle income class people ya. Iya. Kayak kasihan gitu udah kena inflasi, udah kena inflasi $1 naik, terus kena Tapera. Jadi agak ya berat sih, khususnya Indonesia ya. Mereka mungkin melihatnya dari segi kita ngikutin negara Cina, kita ngikutin negara X, Y, Z. Cuman beda ya, Tapera cuman beda aja cara mainnya gitu. Malahan kita terbebani dan banyak banget sekali orang yang merasa rugi ya dari situ ya. Rugi pasti. Maksudnya mereka rugi sih. mereka nggak bakal bisa mikir dan pasti nggak bakal sampai nggak sih buat beli rumah ke depannya. Dari 3% apalagi gaji UMR ya. Jadi bisa kalian bayangin aja lah, gaji UMR 3% buat beberapa tahun, ya berapa tahun sih pasti. Iya masuk akal. Sekarang mereka dia bisa kita save juga gitu loh. Kan lumayan. Nah, sekarang kita harus cari cara lah. Dan ingat ya, di sini kita ngasih salah satu solusi dari sekian banyak buat solusi. Investasi, bisnis itu sekian dari banyak solusi. Jadi jangan terlalu terpaku dengan ini ya. Kita di sini berbagi dan investasi itu salah satu cara dari sekian banyak cara yang kalian bisa lakukan untuk bisa cepat menggadai uang. Oke, sekarang kita mau membahas apa nih?
soal investasi hal pertama. Kan kita udah jelasin tuh investasi apa, menggunakan duit. Terus kita kasih tahu nih kira-kira helikopter view-nya gimana. Investasi itu mulai dari mana sih? Investasi itu mungkin Ada tiga nggak sih? Fundamental, teknikal. dan naratif. Nah, mungkin di sini bisa jelasin dulu lah. Yang fundamental kayak apa? Jadi biasanya itu fundamental. Bisa cuma apa aku salah aja. Secara singkat aja, nggak usah yang beneran RPS gitu, nggak usah RPS kayak earning per share, nggak usah gitu. Jadi fundamental itu dasarnya dia kayak ngeliatin gitu loh, apa sih keuntungan dari perusahaan yang mau kita beli, contohnya kayak saham ya mungkin kita bisa tarik garis ke BBRI kali, BBRI saham BBRI. Nah kita bisa lihat nih fundamentalnya, kayak perusahaan BRI ini laporan keuangannya gimana setiap tahunnya, kayak setiap tahunnya dia naik kah, bagus kah, atau mungkin kebanyakan utang. Jadi kita bisa milih tuh dari fundamental, kita bisa lihat ke depannya gimana, kayak apakah saham itu worth it buat kita investasikan. Selanjutnya ada Naratif. Ini udah jelasin itu surah fundamental, kira-kira visi misi perusahaan ini bakal kepake nggak ke depannya gitu. Kira-kira masih bakal jalan nggak di bisnis. Fundamental itu ya. Naratif ini tuh hal yang kita harus waspadai dan hal yang kita harus up to date setiap harinya. Kira-kira berita-berita tertentu tuh bakal ngefek nggak sama perusahaan. hot news ya. Hot news gitu. Katakanlah waktu itu kalau ada inget COVID-19. Kira-kira nih kita ngeliat tuh gara-gara fenomena COVID-19 itu banyak banget saham turun drastis, terjun payung. Kayak apa? Tapi mungkin terjun payung kayak apa sih? lompat Lompat dari jurang ya. Kemana tuh lompat? Dasar. Dingin ya kalau ada air ya. Garing banget bro. Udah, oke, naratif kita harus tahu lah. Kokosannya kita jago sama naratif analisis kita. Kita jago membaca berita, kita jago dalam memprediksi masa depan seperti apa. Mungkin orang-orang yang pintar dan disebut seperti kontrarian itu adalah mereka-mereka yang ketika mereka tahu nih ada virus COVID-19 di Wuhan. Apa sih COVID-19? Corona, ya coronavirus muncul nih di Wuhan nih. Mereka langsung bisa ngeliat ke depannya, oh ini bakal nyamber ke negara X, negara Y, ke Indonesia, nanti saham bakal turun semua. Oh ini gue tarik deh duit gue. bisa gitu. Jadi katakanlah mereka investasi di Excel, di Indofood katakan gitu. Tapi pasti ada dong saham yang justru kayak gitu tuh bisa ada naiknya. Iya. Mungkin bisa disebut ini ya, kayak saham perusahaan kesehatan kan. Perusahaan kesehatan, ya soalnya kan corona kan ya, Iya, mesti. obat-obat. Pasti uangnya kan pada masuk ke perusahaan kesehatan semua tuh. Dan jadi kemungkinan besar bisa dilihat perusahaan-perusahaan kesehatan yang bagus bisa kemungkinan tetap naik. Seenggaknya nggak turun, masih bisa terjadi. Jadi itu tuh dalam semua kondisi market seperti apa, mau lagi turun, mau lagi naik, kita bisa ngambil keuntungan dari situ. Kapan kita tarik duit kita, kapan kita injek uang kita di situ, itu kita tergantung gimana cara kita bisa menganalisis suatu perusahaan dan naratif. Nah, lastly, teknikal nih. Teknikal. Teknikal tuh lebih ke entry trigger kita mau beli di mana sih. Ya, gimana sih cara kita menganalisis suatu apa nih? Chart. Nah, biasanya kita pakai trading view nih. Mungkin kita bakal inilah share screen. Share screen. Oke. Sekarang kita bisa lihat nih chart. Jadi jadi gini ya. Jadi aplikasi yang biasa dipakai oleh mayoritas orang-orang dalam menganalisis sebuah chart atau pergerakan harga, price action dari suatu aset atau saham atau itu pakai trading view. Trading view ini bisa dipakai sama semua orang gratis. Ini kita nggak terafiliasi dengan siapapun ya. Kita cuma ngasih tahu bahwa ya mayoritas orang tuh pakai aplikasi ini, pakai website ini. Tinggal diketik tradingview.com. Ini sekarang mempermudah kita ya. Iya, mempermudah kita. Ini sekarang kita lagi melihat chart dari emas. Tapi sebelum itu mungkin agak pada bingung ya, ini apaan gitu ya. Kita akan jelasin dulu nih, kira-kira dari atas bawah tuh apa aja. Mungkin, nah ini pencet dulu nih. Coba kamu jelasin.
mungkin ini bisa kita lihat kalau di sini itu ada namanya pencarian simbol. Nah di sini tuh kita bisa lihat berbagai instrumen apa aja yang ada di sini. Ya, bisa nih ada saham, dana, forex, kripto, obligasi dan lain-lainnya. Kita bisa milih kita mau menganalisis apa. Jadi kita kayak kita mau masuk apa sih sebenarnya? Kita anggap aja kita mau nyari saham ya. Coba saham BBRI, BBRI. ya. Nah ini. Nah jadi kita dengan kita bisa lihat kayak gini nih, kita bisa tahu nih kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar. Nah terus selanjutnya di sini kita ada namanya time frame. Nah di sini kita bisa lihat ada berbagai kayak menit, jam, hari, bahkan sebulan, 10 tahun gitu ya. Biasanya rata-rata orang-orang kalau mau jangka lama yang kayak saham-saham udah besar-besar gitu ya, kayak BBRI biasanya pakai kan sebulanan, kalau nggak seminggu bisa lihatnya. Jadi setiap time frame ini pasti berbeda chartnya dan analisisnya pasti beda. Jadi mempengaruhi kapan kita keluar, kapan kita masuk. Terus di sini ada ini ya, kayak kita bisa ganti-ganti sih, kita mau pakai yang bar, kita mau sampai yang garis gini. Itu pasti susah, paling gampang pakai candle biasa. Terus selanjutnya ada indikator. Nah di sini kita bisa kayak pakai bantuan lah ibaratnya. Jadi kita bisa lebih mempermudah lagi kayak gimana sih ininya menganalisanya. Mungkin bisa pakai moving average tadi. Ya kita bisa lihat dari sini, tadi aku jelasin di indikator ya. Mungkin bisa dilihat kita bakal pakai yang paling gampang tuh moving average. Moving average. Nah, jadi di moving average ini kita bisa ngeliat ya kayak pergerakan harganya rata-rata tuh kemana sih. Kayak kita bisa lihat ini ada tambahan garis biru di sini. Nah ini tuh kita bisa kayak analisa gitu loh. Kalau garis birunya di atas candle ya, berarti kemungkinan bakal turun harganya. Bakal turun. Kalau dia ada pembalikan dan dimana garis birunya itu di atas candle, berarti bakal naik. Contoh simpel moving average-nya gitu. Terus, nih, tadi kan dijelasin tuh indikator ya. Indikator bukan moving average doang ya, by the way. Jadi ada banyak lah, ada super trend, ada Bollinger Bands, ada apa? Ada RSI, ada stochastic, banyak, ada volume juga, banyak indikator. Nah, pokoknya semakin banyak kalian bisa ngegabungin faktor-faktor untuk membuat suatu keputusan dalam analisis kalian dengan menggunakan indikator-indikator yang tepat dan yang cocok dengan kalian tuh, kalian bisa tambah akurat tuh dalam ya kemungkinan besar chances kalian bener analisis itu makin valid lah. Soalnya buat confluences yang mendukung analisis kalian. Tadi udah dijelasin tuh, mungkin tadi udah jelasin candle, terus ini tempat buat search bar, kalian mau analisis koin apa, time frame, indikator, candle. Nah sekarang tuh bagian kiri nih, ada banyak ya. Ada tempat-tempat kalian dibuat bisa navigasi atau gambar-gambar di chart nih. Katakanlah di sini ada garis, ada trend line, di sini ada trend line, ada banyak nih, ada trend line, ada ray, info line, extended line, trend angle. Nah, kalian bisa menggunakan ini sebagai utility kalian dalam gambar. Kira-kira gimana nih buat nge-support analisis kalian? Mungkin di sini aku analisis singkat aja ya belum tentu benar. Cuman di sini bisa ada highlight nih. Ada trend line kebentuk di sini. Terus ini melakukan breakout namanya. Ada breakout di sini. Ini di time frame daily-nya ya. Daily time frame menunjukkan adanya breakout di sini. Ada kemungkinan besar. Ya, kita lihat time frame lebih luas lagi. Nah, Ini gua nih yang kemungkinan besar dia bakal rebound. Atau enggak dia bakal ini dulu, mampir dulu nih ke sini nih, ke order block sini nih, resistnya, supportnya. Iya, ke support. Ada kemungkinan dia bakal visit dulu nih ke area order block, dia visit, terus kita lihat dari situ kira-kira dia bakal naik atau turun. Ada saya pasti nggak semua analisis itu benar ya, dia ada kemungkinan dia bakal naik, chance pertama, atau dia bakal turun, Makin dalam. turun. Ya, saya saham-saham
Indonesia BBPA ya. Tapi ya kalau BRI mah kuat lah ya. BBRI kuat katanya, cuman kita nggak ada yang tahu ya mana yang kuat mana yang. Nah terus tadi kan udah jelasin tuh ada beberapa utility yang kita bisa pakai. Nah tapi ingat ya, setiap analisis itu nggak semerta-merta cuma tarik garis doang. Pasti itu ada faktor-faktor lain, kayak kita harus belajar dulu kira-kira smart money concept kayak apa, resistance support kayak apa, terus order block, fair value gap kayak apa. Jadi kita harus belajar dulu Volume tradingnya. Iya, jadi kita kalau mau masuk ya kalau soal investasi jangka panjang ya kalian tinggal mungkin tanya aja bakal lebih ke fundamentalnya, kira-kira Iya. project atau perusahaan X itu bakal dipakai nggak di masa depan gitu. Cuman kalau ngomongin soal trading, scalping, swing trade, yang biasanya kita entry di bulan Maret, terus exit di bulan April gitu. April ya. Nah itu kita harus ada skill set tertentu, spesifik skill set tertentu yang gua pun namanya sekarang masih belajar. Benar. Kita masih a long way to go. Gitu. Kita juga butuh waktu yang lama sekali untuk kita bisa sukses kalau misalnya mau dari day trading ini. Katanya tuh biasanya tuh butuh waktu 2 tahun 3 tahun baru profit, baru balik modal. Jadi Anju tadi ngebilang ya emang perlu waktu lama lah buat bisa sampai ke skill yang ya untuk bisa profitable ya perlu 3 tahun ke atas kan, bahkan setahun 2 tahun itu orang-orang beda-beda lah. Cuman ya intinya perlu dedikasi sama fokus yang sangat besar ya kalau bisa mau sukses di bidang ini, di sektor ini. Nah ini tadi udah ngejelasin soal ada trend line, terus ada juga retracement area pakai Fibonacci, ada banyak lah ini tools yang bisa digunakan. Ya emang beda-beda aja setiap penggunaannya. Ya pokoknya ini bisa ngebantu kalian untuk bisa melihat kira-kira arah pergerakan price actionnya kemana. Nah dengan trading view ini bisa ngebantu lah. Contoh nih, mau apa nih kita mau analis apa? Sama lagi. Saham, ya boleh lah kita kripto. Kira-kira apa nih? Bitcoin kali ya yang Bitcoin ya. Bitcoin boleh deh. Yang paling umum lah ya. Bitcoin USDT. Nah, wah, waduh, Ini apa nih? apa ini? Kita rest dulu. Mungkin aku menjelasin sambil ini ya, sambil ngomong ya. Jadi di sini tuh ada namanya bullish order block di sini. Di sini ada bullish order block, ya. Di sini ada bullish order block. Terus di sini ini ada fair value gap ya, Bro? Benar. Boleh dibantu lah, dia ngerti banget sama smart money concept. Masih belajar dikit lah. Di sini ada fair value gap di daily time frame. Nah, bisa kelihatan di sini ada touching sini lah. Nah di sini Ini belum nih, belum nyentuh ya. belum nyentuh, cuman ya sepertinya dia nggak retest sampai area 56.000 ya. Ini nggak ada yang tahu. Iya, tapi ini udah develop ini loh, higher low. Iya. Iya nggak sih? Iya. Ini udah higher low nih, kayak bayangin di sini masih gambar. Nah, di sini higher low. Iya nggak sih? Benar. Iya. Nah, tapi di sini tuh nggak developing higher high. Cuman somehow di sini tuh kelihatan kayak ada resistance area yang lumayan kuat. Ini udah touching berapa kali, Bro? Udah retest berapa kali? Ini udah retest berapa kali ya? Mana sih gambarnya? Nah, ini udah retest 1, 2, 3, 4, 5, udah retest 5 kali. Udah retest 5 kali di area harga sekitar 73 70 sampai 73 ya. Ya 73.000. Benar. Ya. Tapi di sini kalau kita lihat dari atas ya ini kayak kelihatan ya. Ini kelihatan banget menunjukkan sebuah pattern, Bro. Katanya ini ascending triangle. Ya. Jadi pattern itu banyak banget ya, guys. Pattern tuh banyak banget. Salah satunya tuh ascending triangle. Di sini kelihatan banget kayaknya ini lagi ngebuat namanya ascending triangle. Kita bisa lihat di sini lah. Di sini. Jadi biasanya tuh ascending triangle ada kemungkinan besar bakal naik. Jadi ascending triangle tuh
Nah di sini udah kelihatan kayak mau buat namanya standing triangle. Dari sekian banyaknya pattern yang ada di dunia trading ini, ya salah satunya standing triangle. Di sini tuh projectionnya adalah biasanya standing triangle tuh bentukannya kayak gini. Biasanya bentukannya tuh seperti ini. Nah, mari kita cari path. Masih path. Nah, biasanya tuh standing triangle tuh bentuknya kayak gini. naik turun ya. Terus tes. Nah, oh, gitu. Salah. Jadi tuh sorry, gambarnya agak jelek. Gini, naik, set. Nah, jadi di sini tuh kelihatan ada triangle. Mereka developing triangle di situ. Nah, di situ kayak begini. Kita contohin langsung ya. Contohin aja langsung. Di sini, nah, di sini turun, naik, turun. Nah, ada kemungkinan besar nih bakal naik nih nanti. Kalau nggak bisa turun lagi Bisa turun lagi, bisa naik lagi, kita nggak ada yang tahu. Iya. Coba di sini kelihatannya Ini ada ascending triangle. bisa dibilang ini mungkin kelas penurunan kali ya. Mungkin ya. last retest ya. Iya. Tapi nggak tahu ya. Soalnya di sini lumayan kuat nih bullish order block kita ngeliat dari daily 4 hour time frame. 4 hour time frame-nya lumayan nggak tahu ya. Ya, semoga ini tembus ya dari garis biru Ya, bawah. coba kita lihat ulang ya. Coba dari 4 hour chart. Di sini kan ada OB, ya kan? Ada bullish order block, ada bullish order block. Terus di sini ini nggak ada fair value graph bro. Sebenarnya sih belum kelihatan bakal ada pergerakan tertentu sih sebenarnya. Cuman mungkin kita pakai indikator. Tadi indikator dipakai juga kan? Ya, coba kita indikator kira-kira pakai apa? Super trend ya, super trend. Super trend strategy. Nah, ini sekarang masih lagi downtrend lah. Belum ada tanda-tanda bullish reversal, belum ada. Coba kita cek lagi Bollinger Band. Coba lihat Bollinger Band. Oke, sekarang. Nah bro, Bollinger Band ini udah Bollinger Band ini udah touching di bawah. Iya, Pasti dia bakal touch di atas, cuman ya trennya masih downtrend ya. Tapi kita lihat. Tapi ya lucunya seperti ini ya soal Bitcoin ya. Lucunya adalah biasanya kalau S&P market naik, Bitcoin tuh mengikuti pergerakan S&P market. Cuman S&P 500 ini tuh naik, cuman Bitcoin turun. Jadi ada anomali di sini gitu. Ya. Terus juga kemarin FOMC Federal Funds Rate masih mempertahankan suku bunganya nggak dipotong. Jadi apakah ketika dipotong nih dolar melemah terus bakal naik? Tahu. Nah itu soal trading view lah. Kita banyak lah. Jadi kan ada volumenya ya. Volumenya juga nggak terlalu tinggi itu ya. Maksudnya selling pressure masih lebih tinggi lah. Jadi masih oversold. Kemudian bisa turun lagi. Kalau enggak bisa langsung naik ke atas. Jadi ya itu beberapa cara buat trading yang banyak banget sih. Kita pun masih belajar ya. Itu salah satu hal juga yang interesting. Ini paling hot news nih akhir-akhir ini ya. Iya lagi marak-marak kayak airdrop kan. Kayak ini loh, kayak kalian bisa dapat token dari ya bisa dibilang token cryptocurrency ya. Itu gratis. Ada yang gratis, ada yang biasanya nyelesain misi-misi ya, tugas-tugas gitu. Ada beberapa task lah, tugas. Jadi intinya tuh adalah para CEO dan developer project tertentu di ekosistem blockchain dan crypto ini, mereka lagi pengen ningkatin awareness dari project mereka. Nah, mereka ini salah satu cara untuk melakukan kampanye marketing mereka itu airdrop. Benar. Jadi kita nih orang-orang yang bisa akses internet ya tinggal buka aja beberapa project mereka, Web3, Web2. Jadi kayak kerjain aja tes-tesnya, kita dapat poin-poin. Nanti kalau waktu kampanye sudah selesai, katakanlah kalian punya berapa? 1 juta token gitu ya. Benar. Terus tiba-tiba rasionya itu setiap 10.000 tuh $2. Wah. Gimana tuh kalau seandainya 10.000 $2 buat hamster combat? Kan lebih ramai sekarang. Gimana menurut lu? Kayak banget sih. Kayak banget ya? Iya, kuliah nggak?
Tetap kuliah Oh, yang kuliah. Tangain dong. Kuliah, kali nggak kuliah ya serius. Iya, kali nggak kuliah. Kuliah lah, dan belajar terus. Maksudnya itu gila. Soalnya kemarin soalnya dari Yescoin juga bro. Iya. Mungkin beberapa hari kan ada Yescoin. Yescoin itu salah satu project juga airdrop. Sebelumnya itu Notcoin. Notcoin itu setiap 10.000 poin yang mereka dapat dari pencet-pencet tuh game itu 10.000 banding 0,05 dolar. Jadi kasarannya kalau kalian punya 30 juta koin itu bisa dapat 10 jutaan bro. Bisa 10 juta tuh dengan lo modal main game dong besar. Intinya konsisten. Ini konsisten, persisten, jadi ya Ya, semuanya gitulah. Oke. Jadi itu saja dari kita ya. Mungkin di sini. Enggak, kita tunjukin dulu dong, kita main nggak sih untuk ini? Oh iya, harus Iya. tunjukin ya. Kita nggak boleh ngomong doang. Mungkin kita sekali ini ya, sekali ini juga apa pamer-pamer lah. Pamer lah. Kira-kira tinggi siapa nih? Nah, Iya. kalian di sini yang lagi nonton nih kira-kira pilih ya. Poinnya gedean Ega atau Randi. Benar. Nah, Kita apa nih? Langsung komen dulu. iya kita lihat dulu. Oke. Apa? Dekat dulu udah berapa poin? Dulu udah berapa? Dia kan dari profit per hour atau Iya. dari Kalau kata webnya dilihat profit per hour Per hour. ya. Benar. profit per hour? Itu yang bakal dijadiin Iya. uang ke wallet. Coba kita mendekat ke kamera dulu. Aduh. Mendekat ke kamera dulu. Aduh. Nah, di sini nih. Coba lu siapa duluan? Aku dulu ya. Yaudah, kamu dulu. Ya. Nih ya, kalau kalian bisa lihat nih profit per hour-nya. Nih profit per hour. Ini kan dihitung ya profit per hour-nya. Keluaran juga depan. Ya, tinggal jangan siapa dulu ya. Iya. Kalau aku kelihatan nggak? Oke, jadi besaran siapa? Besaran siapa? Oke, 1. Nanti ya. Jujur aku jarang main sumpah. Oh, jadi di sini. Iya mana? Aku udah jarang main. Jadi fun fact ya guys, Ega ini mainnya lebih duluan daripada aku gitu. Benar. Aku tahu Sebenarnya aku yang ngajarin dia, tapi dia yang lebih besar sekarang. Terus ini rumornya ya katanya minimal untuk bisa dapat poinnya tuh 100.000 koin gitu. Terus ini profit per hour 1 kan? Itu minimal. Terus minimal. Minimal. Iya minimal. Minimal 1 M. Itu dikatit. Ya udah, kita lihat dari kami fondasi dari improve ya. Benar. Ngebahas soal investasi ya, nggak investasi jual sih seperti tadi lumayan banyak ya, lumayan banyak ya, lumayan airdrop dan lain-lain. Jadi India semangat terus. Di sini kita juga bakal Sama-sama improve belajar. quality dari konten kita. Benar. Mungkin sekarang masih ecek-ecek nanti, tapi yakin banget nih kita bakal bikin konten yang insya Allah bakal bisa ngasih edukasi Benar. besar ke kalian. Mungkin buat kita sendiri juga ya. Nah, salam fondasi.